Selamat pagi, Anda kembali bersama Morning News bersama saya Intan Nurhanisa. Kami akan menyampaikan beberapa laporan, di antaranya DPR menyetujui secara bulat Komjen Timur Pradopo menjadi Kapolri. Pelaku mutilasi di Keramat Jati, Jakarta Timur ternyata istri kedua korban yang sakit hati karena sang suami selingkuh. Dua kelompok pelajar SMK saling serang dengan batu dan senjata tajam di Jakarta Pusat. Aksi tawuran pelajar kembali terjadi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Puluhan siswa ini terlibat aksi kejar-kejaran dan perang batu. Sejumlah siswa bahkan membawa senjata tajam seperti celurit dan pedang. Tawuran terjadi antara siswa SMK 53 dengan SMK 1 Budi Utomo, Jakarta. Kejadian bermula saat siswa SMK 53 yang naik bus dari arah Mangga 2 menyerang pelajar SMK 1 Budi Utomo yang sedang ada di pinggir Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Untungnya datang dua orang polisi yang langsung membubarkan aksi tersebut. Sekitar 20 senjata diamankan, namun polisi tidak menangkap satupun pelajar yang terlibat perkelahian tersebut. Menurut warga, tawuran seperti ini sering terjadi, khususnya waktu jam pelajar pulang sekolah. Komjen Pol Timur Pradopo mantap melangkah menjadi Kapolri baru setelah rapat paripurna DPR dengan aklamasi menyetujuinya. Rapat paripurna juga sepakat untuk memberhentikan Kapolri Jenderal Bambang Hendar Sodanuri yang memasuki masa pensiun. Rapat paripurna DPR Selasa siang secara aklamasi menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi 3 DPR terhadap calon tunggal Kapolri Komjen Timur Pradopo. Sebelumnya, pimpinan Komisi 3, Catur Sabtoedi melaporkan hasil kerja tim kecil serta hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Kamis minggu lalu. Seluruh anggota Komisi 3 DPR RI secara mufakat menyetujui untuk memberhentikan Jenderal Polisi Bambang Hendar yang akan masuk pensiun sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia, dan selanjutnya Komisi 3 DPR RI menyetujui untuk mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian Negara Indonesia beserta tahapan yang disampaikan tadi sebagai bagian dari Dalam Fit and Proper Test minggu lalu, Timur Pradopo menjanjikan 10 program kerja di 100 hari pertamanya jika terpilih sebagai Kapolri. Di antaranya, menuntaskan berbagai kasus-kasus menonjol, memberantas preman, perjudian, serta kejahatan jalanan dan memberantas pembalakan liar. Selain itu, Timur juga berjanji akan serius memperbaiki cara berpikir dan budaya Polri. Eri Haryana, QTV, Jakarta. Sejumlah elemen masyarakat berencana turun ke jalan untuk memperingati 1 tahunnya pemerintahan SBY Budiono. Gerakan moral ini bertujuan agar pemerintah segera memperbaiki kinerjanya yang dinilai lamban. Aktivis Indonesia Bersih yang juga salah satu koordinator aksi, Adi Masardi mengatakan, pemerintah dinilai belum mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa, baik di bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, serta perbaikan moral bangsa. Ini kami melihat pemerintahan ini telah gagal melindungi rakyat, gagal berfungsi sebagai mekanisme untuk mensejahterakan rakyat. Ini kemudian ada pertemuan sejumlah tokoh di kantor PP Muhammadiyah yang juga menyatakan hal yang sama, bahwa pemerintah ini tidak hadir di dalam masyarakat, tidak hadir dalam persoalan-persoalan rakyatnya. 1 tahun sudah pemerintahan SBY Budiono memimpin negeri ini. Namun sejumlah pihak menilai pemerintahan di bawah Presiden SBY masih stagnan dan belum mampu menyentuh lapisan paling bawah. 1 tahun sudah Presiden terpilih SBY dan kabinetnya memimpin Indonesia. Namun berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dinilai berbagai kalangan masih belum menyentuh kepentingan rakyat banyak. Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Juhro, menganggap di tataran regulasi hampir semua kementerian bernilai baik. Namun ketika sudah dalam tahap eksekusi, nilainya sangat kurang. Kegiatan yang dihasilkan pun masih jauh dari kegiatan pro rakyat. Dan 1 tahun ini cukup memberikan pembelajaran bahwa dengan cara-cara yang linier yang dilakukan oleh para menterinya, ternyata hanya menghasilkan satu stagnasi. Jadi stagnasi ini yang menjadikan mungkin rapor dari 1 tahun Kabinet Indonesia Bersatu 2 ini tidak
tidak terlalu bagus gitu. Hal senada juga disampaikan pengamat politik Soekardi Rinakit. Masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia merupakan bukti pemerintah masih belum mampu mengatasi persoalan ekonomi di tataran yang paling mendasar. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah pun sudah mencapai titik terendah. Cirinya satu, ketidakpastian, yang kedua adalah ketidakberanian menteri untuk menjadi bemper. Akibatnya apa? Oke, makroekonomi performanya bagus, ekspor bagus dan lain-lain, dan inflasi rendah gitu, itu bagus. Tetapi di mikro terlalu berat, keluhan di mana-mana. Momen 1 tahun pemerintahan ini selayaknya dijadikan sebagai momen perbaikan dalam pemerintahan SBY Budiono. Sudah semestinya pemerintah mendahulukan kepentingan rakyat kecil di antara kepentingan lainnya. Tim Liputan QTV, Jakarta. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai kinerja setahun pemerintahan SBY dalam pemberantasan korupsi masih buruk. Beberapa kasus korupsi besar masih terbengkalai tanpa penanganan yang maksimal. Tama Satria Langkun menilai Presiden SBY gagal membenahi lembaga penegak hukum. Akibat sejumlah korupsi kakap antara lain di Polri tidak jelas penanganannya. Semangat untuk memberantas dan mencegah korupsi juga tidak terlihat pada kebijakan pemerintah. Salah satunya pemberian grasi kepada koruptor. Pengadilan juga cenderung menghukum terlalu ringan para koruptor. Yang pertama kita harus melihat misalnya sejauh mana atau apa produk kebijakan yang dikeluarkan oleh SBY selama setahun. Ini kan kita tidak melihat hal yang menggembirakan. Justru catatannya misalnya pemberian grasi dan remisi kepada koruptor. Itu kan berarti sikap permisif terhadap kasus korupsi kan. Itu dia lupa bahwa itu bencana buat pemberantasan korupsi. Nah terus kemudian peran SBY Budiono misalnya dalam penguatan lembaga-lembaga anti korupsi. Ya katakanlah seperti kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK. Ini kita tidak melihat hal yang signifikan. Sementara itu, dua pendapat berbeda muncul di DPR. Oposisi menilai kinerja pemerintahan tidak memihak kepentingan rakyat kecil. Namun sebagai partai pendukung, Partai Demokrat justru menilai di bawah kepemimpinan SBY Budiono, ekonomi Indonesia maju dengan pesat. Saya kira memang 1 tahun pemerintahan SBY ini masih jauh dari harapan publik ya. Artinya 3 pilar yang dijadikan suatu perhatian ya dan prioritas dalam pemerintahan SBY sesuai dengan pidato kenegaraannya kemarin ini memang belum mendapatkan hasil yang maksimal ya, utamanya menyangkut masalah kesejahteraan ya. Di dalam merangsang daripada pelaksanaan program-program pemerintah itu adalah didukung, dibiayai oleh APBN. Secara nasional, kemudian didukung oleh APBD provinsi dan APBD kabupaten. Jadi secara simultan. Sedangkan APBN itu tentunya adalah trigger ya, adalah stimulan untuk kegiatan-kegiatan kehidupan semua berbangsa dan bernegara tersebut, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan kemudian keamanan, ketertiban dan hubungan internasional. Nah ini semua dilaksanakan. Oleh karena itu simultanlah dilaksanakan. Maka dalam pelaksanaan ini menurut pengamatan kami sudah on the track ya. Bagaimanakah masyarakat memandang pemerintahan SBY Budiono? Puaskah mereka dengan kinerja pemerintah saat ini? Berikut suara masyarakat. Terutama kalau saya menyoroti masalah NKRI kita. Ya, pertama kita dengan Malaysia juga sampai sekarang juga belum ada kejelasan. Belum puas. Kenapa Mas? Karena harga-harga pada mahal. Kalau saya sih belum puas karena masih penanganannya terlalu lambat lah. Terutama untuk masalah-masalah politik kita untuk di luar negeri. Biaya pendidikan semakin mahal, pengangguran semakin banyak, lapangan pekerjaan juga dipersempit. Polisi menangkap tersangka kasus mutilasi Kramat Jati yang tidak lain adalah istri kedua korban. Morning News akan kembali sesaat lagi.